Hai, namaku Risma Yunita. Nama saya Rega Setiawan, sejarah angkatan 2021. Nama saya Aryo Winonto Kamadiasa dari angkatan 21. Nama gue Aska Budi Romani. Nama saya Melanie Putri Tapia. Tarisa Dania. Saya Alias Nadia. Muhammad Faris Rahman Maulana. Rizky Arditama. Nama gue Ricky Ardian. Nama saya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aunur Rahman. Aku Tiara, biasa dipanggil Cici. Kenapa milih pendidikan sejarah? Kenapa nggak ilmu sejarah aja? Ngajarnya bukan ke sejarah sebenarnya. UPI itu mandiri ya jalannya. Nah, dari situ kata orang tua udah pendidikan aja. Coba ditanyakan kepada kampus sebelah kenapa nggak milih saya gitu. Karena memang cita-cita dari dulu ingin jadi guru ya. Soalnya keterimanya di sejarah. Jodohnya di sejarah. Alhamdulillah sih keterimanya di pendidikan sejarah. Aku kira ini tuh ilmu sejarah. Ternyata begitu udah pengumuman keterima, loh kok pendidikan gitu. Tapi karena udah masuk ya terima. Dari SMA tuh aku kebidanan, tapi tiba-tiba ke pendidikan sejarah. Udah sebenarnya lebih ke takdir ya di pendidikan sejarah. Tapi aku anak IPA. Karena mentok-mentok jadi honorer loh, kalau mau sejarah mah nggak tahu jadi apa. Tapi insya Allah sekarang lagi ngejar jadi wali kota Cimahi. Pengennya sih ilmu sejarah, tapi kalau ilmu sejarah kayaknya harus nulis dan gue tulisannya jelek. Bicara pendidikan sejarah mah bukan pilihan, tapi takdir dari Tuhan. Udah, jalanin aja. Itu gara-gara orang tua saya itu yang ayah saya terjadi kesehatan dan ibu saya di keguruan. Daripada saya ikut ke kesehatan, mending ke keguruan gitu. Jujur aja pas waktu itu aku lupa kalau aku sempat milih pendidikan sejarah gitu. Dari sekian banyak kisah atau peristiwa sejarah di dunia ini, kisah mana yang menurut kamu paling apa istilahnya paling historikal banget gitu? Peristiwa Holocaust. Sama sih kayak Aryo Perang Dunia. Ya itu membawa banyak perubahan gitu bagi dunia yang buat yang sekarang jadinya kan. Dari politiknya, ekonomi, segala macam. Jepang dibom. Pemerintahnya tuh yang pertama kali dilaksanakan gitu ya untuk mengumpulkan para guru. Yang menarik gitu. Kenapa guru yang diselamatkan terlebih dahulu gitu. Kalau bagi saya ya reformasi sih. 98, terutama buat mahasiswa gitu. Perang Napoleon, karena ketika kamu berjuang atas nama keinginan sebuah negara dan kamu maju berperang itu kan keren. Yang ketika ada penulisan sejarah mengenai perang Persia dan Yunani gitu, dimana yang nulisnya itu tuh Herodotus gitu, apa ya, catatannya teh Historia gitu kalau nggak salah. Itu ada dua kalau menurut saya. Yang pertama kelahiran Nabi Muhammad, yang terakhir kematian Nabi Muhammad. Berkat kelahiran dan kematiannya kita semua dapat karomah sampai sekarang. Saat kita memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin kalau tidak ada itu kita kuliah masih dalam naungan Belanda menurut. Kalau secara akademisi sih sejarah peradaban Eropa, sejarah peradaban Islam. Apa sih harapannya ketika kalian nanti komitmen pertama kali gitu di pendidikan sejarah? Apa cuman iseng doang atau passionnya di pendidikan sejarah ini? Kalau harapan saya mah ya nggak muluk-muluk sih. Ya udah jalanin aja. Kedepannya pengen mengamalkan ilmu pendidikan sejarah dengan baik gitu. Pengen lulus secepatnya aja. Nah tapi mungkin aku harus lebih belajar lebih ekstra lagi karena aku merasa aku tertinggal dia dari teman-teman yang lain, makanya harus lebih komitmen lagi buat belajar. Ketika kita masuk kuliah itu yang penting cepat lulus dan cepat dapat pekerjaan. Cuman setelah masuk ternyata ada variabel-variabel yang harus kita kejar. Salah satunya menambah relasi, menambah soft skill dan yang lain. Kalau komitmen sih pengen sampai akhir ya. Penyesalannya sekarang gitu, kayak buang-buang duit gitu. Pengen ada aja gitu peluang buat belajar lebih banyak, dapat relasi yang banyak, Nilai bagus, ya tapi secara kenyataannya mah mungkin ya balik lagi ke orangnya. Nggak ada harapan sih, tapi kalau ketakutan ada. Karena dalam pikiran saya orang sejarah itu pasti kaku, baca buku. Pengennya sih kayak apa ya, rajin baca buku gitu ya, rajin baca buku biar kelihatan cerdas banget. Tapi sekarang baca sehalaman juga berat banget anjir, kayaknya satu buku bisa setahun deh. Ya bisa istiqomah di sejarah gitu, enggak Amin, pindah-pindah amin, amin. lagi. Lulus tepat waktu. Amin. Doakan dong. Amin. Kalian tuh anak sejarah nih ya, anak pendidikan sejarah. Apa bener nggak sih anak sejarah tuh nggak bisa move on? Bagi aku sih bener ya. Teman-teman aku ya. Mungkin karena kita itu menganut prinsip jas merah ya. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Ya gitu. Jadi sejarah dengan siapapun tidak bisa dilupakan.
Aduh, kayaknya teman saya ya. Enggak juga sih. Oh enggak. Biasa aja. Oh iya, saya. Pon. Oh enggak dong. Oh, bisa ya? Bisa, gampang banget. Gampang. Mau yang gampang, cari yang baru. Kalau aku sih enggak ya. Orang yang susah move on dari aku. Cuman kalau aku kan orangnya setia dan penyayang gitu, jadi ya wajar susah move on gitu ya. Masa lalu itu penting, tapi kan untuk dipelajari. Karena anak sejarah itu dituntut untuk memahami masa lalu untuk beranjak ke masa depan yang lebih baik. Sana gitu udah lulus tuh nanti menjadi apa? Menjadi guru kah? Edukator kah? Atau the dosen gitu? Mau nyoba jadi pengusaha dulu. Mau jadi guru? Mau coba jadi guru dulu sih. Terjun di pendidikan gitu, mungkin memang auto pengen jadi guru sih. Tapi kalau rezekinya jadi guru ya terima. Pengennya jadi guru gitu. Pengennya mah ya kerja biasa lah. Konten kreator. Karena aku pengen jadi jurnalis. Jadi guru dulu aja. Siapa tahu ada rezeki lebih. Step by step sih. Berapa rangkaian karir saya. Sama magang di Himas, jadi kabit 1, udah demis, lulus, langsung jadi capsek. Pengen jadi edukator. Jadi dosen? Ada nggak sih perbedaan gitu antara mahasiswa dan siswa saat SMA gitu? Antara uang jajan, relasi, circle atau yang lainnya? Oh jelas ada lah. Dari semuanya sih berbeda ya menurut aku. Kalau relasi ada, lebih luas lagi. Circle pun sama. Makin Banyak. besar. Bisa dirasakan lah, di SMA mah masih terbatas. Dan kalau misalkan kuliah itu sangat luas. Banyak gitu peluangnya buat lebih kenal orang lebih banyak. Kalau dari uang jajan dulu itu merasa sangat terpenuhi walaupun uang jajannya sedikit. Nggak tahu kenapa kuliah itu uang jajan padahal lebih banyak, tapi asal lapar terus. Lebih ke beban mungkin ya. Menyandang titel tuh mahasiswa, maha tuh kan yang tertinggi gitu. Kan tentu ada beban moral juga gitu, entah bagi diri sendiri ataupun bagi lingkungan. Di semua aspek berubah, terutama circle sih. Jauh sih, untuk uang jajan juga udah pasti ya, buat kebutuhan gitu. Mulai dari ketemu orang-orang yang baru kan, terus Misalkan dari uang jajan aja, SMA, SMP ya per hari atau per minggu lah ya. Kita jadi per bulan kayak gitu. Udah juga bisa harus mengatur uang sebagai anak kos ya. Menurut kamu konspirasi itu masuk nggak sih dalam sejarah? masuk sih kayaknya. Banyak teori-teorinya kayak gitu. Banyak sejarah-sejarah yang nggak terungkap gitu. Menurut saya konspirasi itu lebih ke sudut pandang kita melihat sejarah sih. Aku menikmati konspirasi itu sebagai hiburan aja sih, nggak dianggap sebagai fakta gitu. Karena gimana perspektifnya, tak konspirasi juga pasti ada buktinya. Asal konkret ya buktinya. Kalau menurut saya emang enggak sih. Ya terlalu Aneh gitu, nyeleneh gitu. Ya, misalkan contohnya Atlantis itu di Indonesia gitu. Hitler mati di Garut. Iya, mati di Garut. semuanya bisa aja benar, semuanya bisa aja salah. Jadi we never know. Ya, another point of view aja. Ada nggak sih tugas yang bikin kamu overthinking gitu, sampai bete, terus bikin kalian lupa makan atau sampai tipes gitu? Banyak. Contohnya? Di semester ini sih. Sejarah peradaban Hindu. Karena kesalahan sendiri mungkin ya, karena kebiasaan SKS gitu. Jawab soal itu yang dari berapa sumber, aduh hampir tipes itu. Ada sih dulu tentang genealogi, bikin pohon keluarga, dan di situ saya harus menuliskan nama-nama keluarga saya yang sudah meninggal. Nyusun skripsi. nah itu sih yang bikin Capek ya? Capek. Terus tugas yang lain selama dari maba sampai sekarang? Biasa aja kalau kata Lemon. Kalau saya sih kebalikannya. Jadi yang ada makan, main terus sampai overthinking, kelupaan nugas. Liar tugasnya. Tapi ya makan mah jalan we santai gitu. Selama jadi mahasiswa, ada nggak sih kejadian unik yang pengen kamu share nih sampai sekarang tapi belum kesampaian nih share-nya? Entah itu asmara, cinlok, ataupun kegiatan yang lainnya gitu. Di angkatan 21 beneran nggak semuanya kayaknya pada kecil. Mulai dari Ketemu orang-orang yang Bye. skip 8 tapi lulus. Bertemu sama pedagang rokok yang sedang S2. Saya lagi mandi ya. Difoto sama teman-teman saya. Untung nggak di-share sama teman-teman saya. Pasti baik teman-teman saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Bugi ya? Ya. Nah, for the brightest dash of my morning star, aku menunggumu. Sampai hari itu tiba, aku akan merasa menjadi laki-laki paling beruntung di sekitaran Gerlong 30 tahun terakhir. Di skala 1 sampai 100 nih, berapa perjuangan yang kamu tempuh akhirnya bisa sampai UPI nih gitu? 80 lah. Ya 50. Perjuangan saya cuma ngisi SBM doang sih. Sisanya orang tua saya kan mandiri gitu. 90%. Karena aku pengen masuk UPI dan nggak tahu kenapa.
101. Karena UPI itu merupakan kampus terindah di Bandung bagi saya mah. Walaupun bukan pilihan pertama, nggak akan ketemu Himas pampang nama. Soalnya menurut Badan Statistika Nasional 1:50 orang yang berkesempatan masuk ke Himas. 5. Soalnya perjuangan saya yang betul-betul itu ada di tahun sebelumnya, 2018. 80-90 ya, karena saya sudah berkelana ke kampus mana-mana dan ya UPI inilah yang pada akhirnya saya jumpai dan saya berkuliah di sini gitu. Perjuangannya sebenarnya besar sih. Aku anak gap gitu ya. Katakan effort aku 70 nggak. 100 sih, cuman karena waktu SNM, SBM aku beda prodi ngambilnya, waktu itu bukan langsung pendidikan sejarah. Jadi kalau cuma buat pendidikan sejarah ya 50-nya lah. Menurut saya cukup bisa dibilang cukup berat lah. Saya tidak keterima di SBMPTN. 1% kayaknya. Soalnya hoki saya mah masuknya. Kan hokinya lagi gede itu. Ini kekuatan doa orang tua. Iya betul. 80 sih. Karena aku dulunya SMA-nya bego banget gitu. Pas SBM memang benar-benar memacu diri aku banget buat ingin masuk negeri gitu ya. 80. Susah juga gitu masuk sini. Ya 1 deh. Karena kan lebih ke takdir. Udah kuliahan nggak ada usaha yang lebih keras lah. Kalau di himpunan ya. Cut!